Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuarda Sofia dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas materi mengenai glikolisis, di mana glikolisis merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, sedangkan dalam bahasa Indonesia, glikolisis memiliki arti pemecahan glukosa. Glikolisis terjadi di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Terdapat 10 proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim. Selanjutnya, pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi gula yang memiliki karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada tahap kelima, terjadi konversi antara DHAP dan G3P, di mana reaksi tidak pernah mencapai titik keseimbangan. G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Dari tahap 1 sampai 5 ini dikenal sebagai investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, pada tahap ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triosefosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, pada tahap ke-7, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8 adalah 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Dari tahap 6 sampai tahap 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah sehingga pada tahap ini dikenal sebagai energy payoff fase atau fase menghasilkan energi. Di energy investment fase merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan tahap yang kedua terjadi pada fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat.
Di energy investment phase merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan tahap yang kedua terjadi pada fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada tahap di energy payoff fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH, sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.